Koreografi Gatot Kaca supporter Garuda pecahkan rekor dunia hingga kalahkan koreo dari Borussia Dortmund. Kalah masih saja sombong. Ini kata kapten timnas Cina mengomentari kemenangan skuad Garuda. Patrick Kluivert sampai bilang begini usai bawa timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia. 3 laga 3 gol. Oleh Rumeni tidak sabar jebol gawang timnas Jepang 10 Juni mendatang. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Kapten tim sekaligus penjaga gawang timnas Cina, Wang Talei, mengomentari kemenangan timnas Indonesia berkat hadiah penalti dari wasit. Seperti diketahui pada laga Kamis malam kemarin, timnas Indonesia menang tipis 1-0 lewat gol sematawayang oleh Rumeni lewat eksekusi penalti. Wang Talei menuturkan bahwa Cina mengalami kekalahan karena tidak beruntung mendapatkan hukuman penalti. Momen itu terjadi karena bek Cina, Yang Zhexiang, melanggar Ricky Kambuaya di kotak terlarang. Awalnya ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan, wasit tetap melanjutkan pertandingan. Beruntung wasit asal Uzbekistan yang bernama Rustam Lutfulin mengecek tayangan ulang VAR. Dalam tayangan ulang, terlihat Yang Zhexiang melanggar Ricky Kambuaya dan Rustam akhirnya menunjuk titik putih. Menurut kapten Cina tersebut, timnas Indonesia tidak punya banyak peluang berbahaya selain penalti tersebut. Meskipun kalah, kapten Cina itu mengungkapkan bahwa rekan-rekannya sudah berjuang sepenuh tenaga. Dalam pertandingan hari ini, saya pikir timnas Indonesia mungkin tidak punya banyak peluang seperti yang mereka miliki di laga pertama. Mereka mungkin hanya memiliki 1 tendangan penalti. Tetapi inilah sepak bola. Saya pikir rekan-rekan setim saya bermain sangat ulet. Tetapi ada beberapa momen dan hal-hal yang tidak dapat kami kendalikan, kata Wang Talei. Akibat kekalahan ini, timnas Cina dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Tim asuhan Branko Ivankovic sudah tidak punya peluang melaju ke babak 4 karena berada di dasar klasemen dengan koleksi 6 poin. Dengan 1 pertandingan tersisa, Cina tidak bakal mengejar timnas Indonesia yang ada di urutan keempat dengan jarak 4 poin. Adapun timnas Indonesia juga memastikan 1 tiket ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Hasil tersebut karena Bahrain juga mengalami kekalahan 0-2 atas Arab Saudi. Meskipun begitu, harapan timnas Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final dari round ketiga juga sudah pupus. Penyebabnya adalah di pertandingan lain, Australia berhasil menang 1-0 dari timnas Jepang, sehingga poinnya tidak terkejar lagi dari skuad Garuda. Sementara itu, Patrick Kluivert membuka rahasia soal bagaimana timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Cina. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, keberhasilan tim Merah Putih berkat latihan selama pemusatan latihan atau TC di Bali pada tanggal 26 Mei kemarin. Saya sangat senang dengan hasil yang bagus yang kami raih. Di konferensi pers sebelumnya, kami membicarakan beberapa hal, termasuk TC di Bali. Saya rasa TC di Bali mempengaruhi juga cara bermain kami. Jadi hal-hal yang ingin kami lihat muncul di pertandingan ini, kata Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun ini mengakui Cina adalah tim yang kuat dan sempat membuat skuad Garuda kesulitan. Untuknya timnas Indonesia tidak terbawa permainan lawan sehingga tetap solid terutama di lini pertahanan. Hormat kami untuk timnas Cina karena pertandingan ini sulit. Saya bangga dengan tim kami. Meskipun kami tidak benar-benar mendominasi pertandingan, hasilnya yang paling penting dan mereka bisa bermain dengan style yang sempurna. Dan yang terpenting adalah hasilnya mendapatkan hasil bagus. Jadi kedepannya kami akan membangun skuad lebih solid dan juga percaya diri. Terima kasih kepada fans yang sudah menunjukkan cinta buat tim kami, kata Patrick Kluivert. Striker timnas Indonesia Oleh Rumeni yang sedang on fire mengaku sudah tidak sabar dalam laga lanjutan grup J kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini dikarenakan pemain Oxford United itu selalu mencetak gol dalam 3 laga terakhir bersama timnas Indonesia. Oleh Rumeni membobol gawang Cina pada Kamis malam kemarin. Lebih lanjut, mantan pemain FC Utrecht itu kagum dengan dukungan supporter timnas Indonesia di Stadion GBK tadi malam. Dukungan yang diberikan tidak tanggung-tanggung, sehingga motivasi besar didapatkan oleh para pemain. Saya sudah tidak sabar menantikan pertandingan berikutnya. Kami semua sangat percaya diri dan tidak sabar untuk bermain lagi. Pertama-tama, saya sangat senang dengan kemenangan ini. Supporter lagi-lagi luar biasa. Mereka memberikan kami energi tambahan yang sangat besar, kata Oleh Rumeni. Kemenangan atas Cina menjadikan catatan positif dalam sejarah pertemuan kedua tim. Secara historis, timnas Indonesia kerap kesulitan menghadapi Cina
baik dalam pertandingan persahabatan maupun kompetisi resmi. Namun dalam laga kali ini, skuad Garuda tampil dengan mental yang lebih siap dan strategi yang matang, yang terbukti mampu menahan dominasi lawan. Selain faktor teknis, peningkatan performa timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir tidak lepas dari peran pelatih serta sistem pembinaan pemain yang semakin terstruktur. Sejak era kepelatihan Sintayong, perkembangan tim nasional secara bertahap terlihat signifikan, baik dari segi taktik, kedisiplinan, hingga mental bertanding. Saat ini fokus publik mulai mengarah ke pertandingan berikutnya, di mana timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi timnas Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Meski diprediksi akan menjadi laga yang berat, hasil positif atas Cina serta kekalahan Bahrain memberikan semangat dan kepercayaan diri tambahan bagi anak asuh Patrick Kluivert. Potret koreografi megah Gatot Kaca di laga timnas Indonesia kontra Cina. Koreografi epik tersebut diinisiasi La Grande Indonesia dan juga Ultras Garuda. Kehadiran koreografi megah itu tentunya membuat duel timnas Indonesia kontra Cina malam tadi semakin panas. Koreografi itu dibentangkan sebelum pertandingan, tepatnya saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Koreografi ini merupakan inisiasi dari kelompok supporter timnas Indonesia La Grande Indonesia dan juga Ultras Garuda. Koreografi dilakukan La Grande Indonesia menggunakan sebuah kain besar yang membentang di sekitar tribun utara SUGBK. Sebelum itu, koreografi dari kertas bertuliskan Showtime terbentang luas. Kemudian disusul dengan sebuah gambar karakter legendaris Indonesia, yakni Gatot Kaca, yang memecah tembok Cina. Kehadiran koreografi megah ini langsung mencuri perhatian. Kemudian di tribun selatan, Ultras Garuda membentangkan sebuah kain besar bergambar bendera Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada yang merupakan tuan rumah Piala Dunia 2026. Kemudian ada juga karakter Simpson menggunakan jersey timnas Indonesia yang digambarkan terbang menuju 3 bendera tersebut. Tak ayal, koreo fantastis ini menjadi sorotan media-media besar, baik dari Eropa hingga media-media Cina itu sendiri, yang mengaku takjub akan koreo berkelas yang dilakukan oleh supporter Indonesia ini. Sebelum koreo kontra Cina, koreo yang tidak kalah apik juga diperlihatkan supporter Garuda saat laga Indonesia kontra Jepang pada bulan November 2024 lalu, di mana La Grande Indonesia membuat koreo gambar Gundala melawan Godzilla. Sontak koreo itu pun disorot oleh media ternama dunia. Ketum PSSI Erick Thohir tidak melarang pemain diaspora timnas Indonesia untuk bermain di Liga 1. Erick Thohir mengungkapkan alasannya. Sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia dikaitkan dengan kepindahan ke Liga 1, mulai dari nama Nathan John, Rafael Strike, hingga nama Tom Haye. Kontrak Strike bersama Brisbane Roar di Australia dan Tom Haye dengan Almere City di Belanda telah usai. Sementara Nathan John tidak terpakai di Swansea City, Inggris. Erick mengatakan bahwa PSSI telah membuat beberapa kebijakan untuk membuat Liga Indonesia lebih baik lagi dalam Kongres PSSI pada Rabu kemarin. Kalau saya sangat terbuka, kan memang Liga 1 sudah lebih baik, tetapi masih banyak kekurangan. Makanya nanti di Kongres PSSI, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan yang lain. Saya terbuka, itu tergantung pemainnya, kata Erick Thohir.